Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin, wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'd. Alhamdulillah, puji syukur kita limpah curahkan hanya kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas berbagai nikmat yang Allah berikan kepada kita. Nikmat yang saat ini kita rasakan salah satunya adalah duduk bersama di majelis ilmu dengan keadaan sehat walafiat, penuh dengan semangat dan penuh harap mudah-mudahan Allah limpah curahkan dalam pertemuan kita ini keberkahan, rahmat serta keridhoannya. Amin ya rabbal alamin. Salawat dan salam senantiasa kita sampaikan, kita curah limpahkan kepada uswah hasanah kita semua, baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, juga kepada keluarganya, kepada para sahabat-sahabatnya, para pengikut dan pengikut-pengikutnya yang senantiasa cinta dan setia terhadap sunnah-sunnahnya. Baik Bapak Ibu jamaah rahimakumullah, mengawali kajian kita pada sore hari ini seperti biasa, mari kita buka terlebih dahulu dengan pembacaan kalimatul basmalah, dilanjutkan 2 kalimat syahadat dan doa raditu billah. Bismillahirrahmanirrahim. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasula. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin ya rabbal. Baik, melanjutkan kajian fikih. Kita masuk sekarang pada babul ghasbi, bab ghasob. Ada yang pernah dengar ghasob? Ghasob? Belum pernah? Oh, pernah dengar? Barusan. Ghasob itu kalau kita tuh seperti apa ya? Kayak mencuri, tapi tidak diambil semua, dibalikin lagi. Gitu ya. Jadi kita tuh pakai sendal orang lain kemana gitu ya, nanti dibalikin lagi, itu gosop. Atau pakai ya fasilitas orang lah, motor orang, wah kuncinya ada di sini nih, kan gitu ya, buru-buru kita pakai motornya, nanti balikin lagi. Orang yang pemilik tersebut nyari-nyari gitu. Nyari-nyari mana nih mau pakai, nggak ada. Tapi nanti balik lagi. Itu bukan mencuri, tapi gosop namanya. Jadi apa nih? Kalau kita minjam nggak bilang. Iyalah, minjam nggak bilang. Baik, hadis pertama tentang gosop di sini ada dari An Sa'id bin Zaidin radhiyallahu anhuma, dari Sa'id bin Zaid, semoga Allah meridai beliau, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala, bahwasanya Rasulullah bersabda, man iqtata'a shibran minal ardi zulman tawwaqahu Allahu iyyahu yaumal qiyamah min sab'i aradin muttafaqun alaih. Barang siapa yang mengambil, kata Nabi, ya, man iqtata'a shibran, mengambil sejengkal tanah, ya, minal ardi, zulman, dengan cara zalim, secara zalim, jadi diam-diam mengambil sejengkal tanah saja, hanya sejengkal.
petani biasanya ya, dirubahlah itu patok, nah digeser patoknya, atau mungkin lagi nyangkul dirubah apa namanya itu pematang sawah itu tuh, nah dirubah dilebarin ke sana gitu ya. Tawaqahullahu iyyahu yaumal qiyamah, maka pada hari kiamat nanti Allah Subhanahu wa taala akan mengalungkan kepadanya tanah itu, pakai tanah ya, dari 7 lapis bumi ya, min sab'i aradin, 7 lapis bumi. Hanya sejengkal padahal kita ambil, hanya sejengkal kita akui gitu ya. Bayangin gitu ya. Hadis riwayat muttafaqun alaih. Nah ini kalau ini mencuri jelas ya, mencuri tapi pengakuan langsung ya. Biasanya apa ini, terjadi nggak hal seperti ini ya? Mungkin terjadi ya. Oh iya, terutama itu masalah patok tanah, geser. Bahkan dikatakan itu termasuk dosa besar. Dari 40 dosa-dosa besar selain syirik, itu salah satunya adalah menggeser, mengambil tanah. Hadis kedua, wa an Anasin anna Nabiyya sallallahu alaihi wasallam kana 'inda ba'di nisa'ihi fa arsalat ihda ummahatil mu'minin ma khadimin laha biqas'atin fiha ta'amun. Hadis ini dari Anas bin Malik ya. Nabi pernah lagi bareng di rumah dengan salah seorang istrinya. Jadi Nabi itu hidup dengan istri 8, itu berbeda, tempat tinggalnya berbeda-beda. Jadi nggak satu rumah. Jadi jumlah istri Nabi itu total 11. Oh? Kemana aja baru tahu, masa? Makanya boleh Pak, boleh apa? 11 maksimal 4 ya. Sebelum turun ayat surat An-Nisa itu ayat ke berapa? 3 itu biasa pernikahan itu 17 istrinya ya, 15. Bahkan jauh sebelum itu, dulu itu puluhan istrinya. Bahkan yang banyak itu raja siapa terakhir dari Cina itu dinasti Ming kalau nggak salah, istrinya berapa? 1000. Wah. Apa yang jangan pikirkan Mbak? Kapan pakai kolor? Jangan mikir gitu. Itu dulu, makanya tradisi-tradisi dulu lebih banyak. Nah, Islam ketika hadir diaturlah maksimal 4. Maksimal 4. Ya, boleh. Kalau sudah, jangan dilanjutkan. Jadi Nabi pernah berada di salah satu ataupun di rumah salah satu istrinya. Jatah 8 istri, 8, padahal jumlah hari hanya 7. Berani kita ngomong, wah nggak adil. Jadi bukan kayak gitu. Karena memang manusia itu nggak akan bisa berlaku adil, nggak akan bisa. Nggak akan bisa berlaku adil. Karena keadilan itu hak prerogatifnya siapa? Allah. Sifatnya Allah maha adil. Kita nggak akan bisa adil. Nah, bukan berarti Nabi Muhammad itu nggak adil. Adil, dia tuh orang yang paling adil di dunia, gitu ya. Kemudian salah satu istrinya yang lain itu mengutus seorang pelayan membawa sebuah piring yang berisi makanan. Bayangin, terbayang ya? Nabi lagi jatah di istrinya yang A. Contoh, salah satu istrinya yang nggak dapat jatah, dia mengutus pelayan pembantunya, tolong bawain makanan. Tuh, Masya Allah, jangan dibayangin Pak, nggak nyampe ilmu kita. Iya, istrinya yang lain justru malah minta tolong bayar orang ataupun nyuruh orang kirimin makanan ke rumah Nabi, ke rumah istrinya Nabi yang lagi Nabi ada di situ. Itu maksudnya ya.
Berat ini ilmunya. Kemudian fakasaratil qas'ah fadammaha wa ja'ala fiha at-ta'am wa qala kulu. Kemudian dia, istri yang diserumah dengan Nabi waktu itu, jadi yang pas lagi jatah Nabi ada di situ, beliau menangkupkan piring itu dan meletakkan makanan di atasnya. Maksudnya menangkupkan itu naro. Ya. Lalu Nabi bersabda, "Kulu, makanlah." Wa dafa'al qas'ata sahihata lirrasul wa habasal maksurah. Dan ketika beliau mengatakan makanlah, kemudian Nabi itu mengembalikan piring yang baik kepada pesuruh itu dan menyimpan piring yang pecah tersebut. Jadi apa ya, cemburu. Piring yang dibawakan oleh pelayan ataupun yang disuruh tadi ditangkupkan ataupun ya gimana ya bahasanya, pecah. Nah itu tapi tetap makanlah, makanannya kan dimakan, dan beliau mengembalikan piring yang lebih baik kepada pelayan tersebut buat dibawa lagi dan menyimpan piring yang pecah. Hadis rawahul Bukhari, hadis riwayat Bukhari wa Tirmizi dan Tirmizi, wa samad daribah Aisyah, dan menyebutkan bahwa istri Nabi yang memecahkan piring tersebut adalah Aisyah. Kenapa? Cemburu, ya. Istri Nabi ada yang cemburu, ya iya wajar. Aisyah saja pernah membenturkan kepalanya ke pohon kurma di belakang ini, saking cemburu dengan istri-istri Nabi yang lain. Wajar, gitu ya. Dan beliau menambahkan wazada faqala Nabi sallallahu alaihi wasallam ta'amun bi ta'amin wa ina'un bi ina'in wa sahahahu. Makanan itu diganti dengan makanan dan wadah diganti dengan wadah. Dalam sikap adil yang enggak boleh dihilangkan. Maksudnya apa dalam bab gosok di sini? Rusak barang orang lain oleh kita kah atau oleh orang yang jadi tanggung jawab kita, anak kita, istri kita merusaknya, ganti dengan yang lebih baik lagi. Jadi ada sifat cemburu. Jadi ketika Nabi pas lagi jatah di salah satu istrinya, Aisyah di sini katakan Aisyah. Istri Nabi yang lainnya ngirim makanan. Harusnya kan apa? Jatah hari itu yang melayani Nabi adalah ya istrinya saat itu, kayak gitu. Secara aturan keadilan itu seperti itu. Jadi bapak punya istri 4 misalkan pak, atau satu aja lah ya, satu di Gejayan, satu di Wonokromo, contoh gitu. Itu etikanya. Satu di Jejeran bisa boleh, satu di Tugu. Jadi itu cara etikanya ketika pas jatah di istri yang tersebut, dialah yang melayani secara totalitas. Walaupun nggak ada apa-apa, udah nikmati dalam keadaan bersama. Itu etika dalam Islam. Kalau nggak nyampe ilmunya jangan terlalu diperdalam lah ya, takut kemana-mana nanti. Hadis ketiga, wa'an Rafi'in ibni Khadijin radhiyallahu anhu qala, dari Rafi' bin Khadij berkata, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man zara'a fi ardin qaumin bighairi idznihim falaysa lahu minaz zar'i syai'un wa lahu nafaqatuhu. Rawahu Ahmad. Nabi pernah bersabda, barang siapa yang menanamkan atau yang menanam tanaman di tanah milik suatu kaum atau orang lain tanpa izin mereka, maka dikatakan di sini falaisa lahu minaz zar'i syai'un, dia tidak berhak atas suatu apapun dari tanaman tersebut. Walahu nafaqatuhu, namun dia wajib menafkahinya atau merawatnya. Kita
iseng ada tanah orang nggak kepake, ditanamin, nah gitulah ya, paham ya? Iya, ditanamin lah sama kita, pohon mangga lah, pohon apa, rambutan, ternyata numbuh, kita rawat, gitu ya. Maka dikatakan dia tidak berhak atas suatu apapun dari tanaman tersebut. Padahal saya yang nanam ini, tuh tidak punya haknya. Tanpa izin si empunya tanah. Makanya kalau bisa izin dulu, Pak, tanah jenengan itu eman, nggak ditanamin, boleh nggak saya nanam cabai? Itu tuh enak kalau ngomong. Tapi kalau tanpa izin kita diam-diam, walaupun kita yang nanam, ini terjadi kepada bab tentang bukan hanya nanam, rumah pun demikian. Kita hijrah kemana? Ke kota besar, ada lahan kecil kosong, mau buka dagangan dan sebagainya. Ini berlaku. Maka kita tidak punya hak kita mendirikan bangunan semi permanen kah, portable kah namanya. Itu tidak, fasilitas tersebut kita nggak boleh tanpa seizin. Beda kasusnya kalau misalkan ada tanah itu milik misalkan lembaga tertentu lah ya. Nah, ya bisa apalah, kereta api atau apa terserah. Itu kita izin dulu untuk menggunakan lahan tersebut. Tapi suatu ketika ada memang keputusan kebijakan untuk digusur ataupun hengkang dari tempat tersebut, maka harus nerima. Nah, ini kan terjadi ya. Nah, ini masalah tanah seperti ini ada. Atau sultan ground, kan suka ada tuh ya. Tapi di sini pada legowo insyaallah ya, merasa sultan ground, cuma hak pakai saja. Suatu saat sultan berubah pikiran, ya harus siap, nggak boleh nuntut seperti itu. Nah, itu bab tentang gosok seperti itu. Jadi kita ngambil yang bukan hak kita. Kemudian hadis yang berikutnya, wa'an Urwah bin Zubair qala, dari Urwah bin Zubair berkata, qala rajulun minas sahabah, berkata seorang sahabat min ashabi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dari salah satu sahabat Nabi, inna rajulaini ikhtasama ila Rasulillah sallallahu alaihi wasallam fi ardin. Sesungguhnya ada dua orang bertengkar, ya, dua orang bertengkar mengadu kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam masalah tanah. Pernah terjadi ada dua orang ribut, ya, persoalan tanah menghadap Nabi sallallahu alaihi wasallam. Gharasa ahaduhuma fiha nakhlan. Nah, salah seorang di antara mereka itu telah menanam pohon kurma di atas tanah milik orang lain tersebut. Wal ardu lil akhar. Padahal tanah tersebut milik orang lain. Faqada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bil ardi li sahibiha. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam memutuskan tanah tersebut tetap menjadi milik si yang punya, dan menyuruh pemilik pohon kurma itu mencabut pohon kurmanya. Mencabut, bayangin ya, udah besar. Dan beliau bersabda, wa qala laisa li'irqin zalimin haqqun. Tidak ada akar yang sudah ditancapkan, irqin ini akar yang zalim tidak punya hak. Jadi akar yang sudah ditantapkan, pondasi yang sudah ditanam di situ ya, tidak punya hak. Wah, saya ini yang nanam saya itu dia, enggak ada. Bayangkan ya, kalau segala sesuatu itu terjadi, kita yang membuat, kita yang membangun, kita seolah-olah punya, tidak ada hak, gitu ya. Hadis riwayat Abu Daud dan sanadnya di sini dikatakan hasan. Terakhir, bab tentang ghasab. Wa an Abi Bakrata radhiyallahu anhu anna Nabi sallallahu alaihi wasallam qala, dari Abu Bakrah, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, fi khutbatihi yauman nahri bi Mina. Pernah Nabi
bersabda dalam sebuah khutbah ya, dalam hari raya Kurban di Mina. Nabi lagi khutbah di Mina. Inna dima'ukum wa amwalukum alaikum haramun. Sesungguhnya darah ataupun nyawa, darah kalian, harta kalian adalah haram atas kalian seperti haramnya hari kalian hari ini. Ka hurmati yaumikum hadza. Seperti haramnya hari ini, itu hari yang haram, hari Arafah. Hari ya pas lagi musim-musim haji. Fi baladikum hadza, di negeri kalian ini. Fi syahrikum hadza, dan pada bulan kalian, bulan Dzulhijjah ini. Jadi haramnya sangat luar biasa. Maka nggak boleh kita di antara kita tuh saling membunuh. Nyawa kalian, harta kalian tuh haram. Makanya kasus-kasus pembunuhan yang Masya Allah akan terjadi di akhir zaman itu, yang mereka itu tidak tertancapnya akidah, tidak tertanamnya syariat agama, sehingga kakak, adik, saudara ya itu bisa saling bunuh-bunuh hanya gara-gara ya rebutan harta warisan, rebutan apalah. Ya Allah ya Rabb, kita dengarlah kisah-kisah kasus-kasus ya seorang anak membunuh ayah kandungnya, neneknya, ibunya ada yang kritis, atau pacaran dibunuh, kasus yang belum selesai sampai detik ini, atau terjadinya apalah itu perselingkuhan, kemudian dibunuhlah itu pasangannya dan sebagainya, seolah-olah nggak ada nilainya, nggak ada harganya. Ya, padahal itu haram. Kalau memang kita sakit hati dengan sikap dia, kita benci dengan sikapnya, selesaikan dengan cara baik-baik. Itu Islam. Tapi kalau misalkan memang dia melanggar hak hukukul adamiyin, maka tanggung jawabnya nanti di akhirat lebih berat. Jadi nggak langsung main nyawa habisin aja, tidak. Lihat zaman sekarang, ada urusan kita pengen, ya ada yang berambisi pengen dapat jabatan. Gimana caranya? Wah, penghalang-penghalangnya dihabisin. Bayar orang, wah naudzubillah min dzalik. Seolah-olah tuh hukum tuh sudah dialah yang memegangnya. Itu di akhir zaman. Maka beruntung bagi kita yang betul-betul hidup ya apa adanya, dengan berbagai kondisi situasi yang ya kita syukuri, kita nikmati. Masya Allah, justru itu akan jauh lebih menyelamatkan kita dibandingkan dengan berbagai macam kekuatan, kejayaan, fasilitas, atau bahkan ambisi yang kita tuh pengen menjadi yang namun dengan cara zalim. Naudzubillah min dzalik. Nah, inilah sedikit uraian bab tentang ghasab. Ya, coba kira-kira ada pertanyaan yang bisa lebih menggagas uraian kita pada sore hari ini. Monggo silahkan. Ada tidak tentang bab ghasab, pencurian atau apa tadi, suami istri yang cemburu? Monggo Bapak. Istri yang keberapa? Oh, sadar aja. Istri cemburu mulai. Monggo silakan. Kalau kita itu memberikan pemakan, kalau kita memberikan pemakan, membersihkan pematang sawah ya, kecil bisa semakin kecil, terus atasnya kan dibersihkan. Nah, itu gimana? Kan bertambah lebar, gimana? Ya itu. Jadi kalau kita punya kesengajaan lah ya, sebagai seorang petani, itu kan ada jalan akses pematang sawah itu biasanya buat ya sebagai pembatas yang tadinya bisa dilalu-lalangkan buat orang jalan, mulai kecil gitu ya, karena terkikis. Kita tujuannya apa? Yaitu membersihkannya hanya untuk melebarkan
tanah kita, lahan kita. Karena bisa dikatakan hanya sejengkal saja kalau niatnya. Tapi itu tidak ada. Itu hukumnya gimana? ya nggak boleh sampai tadi apa namanya diikatkan 7 lapis tanah. Makanya kalau misalkan itu hal tersebut terjadi, tanah sebelah ini punya orang, tapi kalau punya kita nggak masalah. Kalau punya orang ya kita izin, ada obrolan gitu ya. Jangan sampai orang tersebut loh, biasanya ini kan bisa dilewatin buat jalan, kok sudah mulai kecil. Nah ini nih, makanya persoalan kita tuh punya fasilitas, kita punya investasi atau kita punya harta tanah bentuknya, itu bukan soal kita itu bisa dapat untung banyak, bukan, berkah. Kita punya tanah set segini, yang penting itu gimana tanah kita ada keberkahannya, ya dibayar zakatnya. Kalau kita numbuhkan tanaman tersebut kena zakatnya juga, kita investasikan ada zakatnya juga, biar berkah tuh kayak gitu. Dan dalam kondisi ketika kita memanfaatkan buat bercocok tanam sawah misalkan, nah kalau bersamaan dengan tanah orang lain, sepakati dari awal biar kita tuh enggak kena yaitu bahayanya jadi membelenggu kita, harta kita tuh bukannya membawa keberkahan buat kita, bukannya bawa kemaslahatan dunia akhirat kita, malah harta kita tuh membelenggu kita. Itu banyaknya kasus-kasus yang punya banyak harta tuh kayak gitu. Makanya urusan harta itu paling berat ujiannya ketika di akhirat nanti. Jadi hartanya itu justru malah menyeret dirinya ke nerakanya Allah. Karena nggak tepat, nggak piawai dalam memanfaatkan hartanya tersebut. Ya betul mungkin disedekahkan, tapi sedekahnya diiringi dengan kesombongan, dengan decak kagum, bangga, dengan pamer, ria dan sebagainya. Jadi sia-sia saja. Kayak gitu ya. Jadi hukumnya ya tadi bukan dosa lagi, tapi Allah akan mengalungkan 7 lapis bumi ya tanah di lehernya. Kebayang ya, pada leher kita cuma sebesar apa ini, bumi 7 lapis mau gimana, saking beratnya. Begitu maksudnya. Ada lagi? Monggo Ibu. Nah, Ibu dulu coba ya, rada selingan. Jika ada satu keluarga mempunyai beberapa anak dan warisan itu cuma satu rumah tok, rumah itu dipakai untuk anak-anak. Iya. Tapi setelah orang meninggal, anak-anaknya ada yang sebabnya mana-mana tinggal satu tok yang di situ. Iya. Terus rumah itu dipakai untuk usaha. Tapi hubungan sama saudara-saudaranya kurang baik. Oke. Terus gimana? Usahanya itu harus persetujuan apa usahanya hasilnya dibagi apa gimana? Iya. Lebih baiknya kasus awalnya tergantung, kalau ibunya atau orang tuanya itu memberikan wasiat, maka aman, kuat dengan wasiat tersebut. Tapi ketika dilalah sebelum mengasih wasiat, orang tuanya sudah meninggal dunia, maka status harta rumah tersebut itu bisa dijadikan warisan, harta gonogini yang harus dikelirkan, kecuali kakak atau adiknya yang sudah ikut suami atau istrinya keluar tidak menempati rumah tersebut merelakannya, meridhoinya. Nah, maka usaha yang dikelola di situ harus ada ya istilahnya obrolan, omongan. Jangan sampai dikuasai sendiri, maka keberkahannya hilang di situ. Gitu. Tetap ditanya gimana ini setelah nggak ada orang tua, rumah ini saya pakai, gimana Mas, gimana Mbak, itu aja, hanya persoalan seperti itu aja. Kalau sudah merelakannya, meridhoinya, aman. Ya, ingat di sini kakak adik kandungnya yang ikut berbicara. Ya, suami atau istrinya jangan ikut campur, ngompor-ngomporin. Itu bahayanya. Kain lo, kan ono hak, hakmu kain lo, ya. Nih setan tuh lewatnya lewat situ. Istrinya yang bukan nggak ada ikut ikatan darah secara ini, walaupun halal, nggak punya hak ngompor-ngomporin. Ya, suaminya harus tegas, kamu jangan ikut campur. Ini urusan keluarga, kakak adik kandung, ya. Nggak boleh. Tuh zaman sekarang kebanyakan nanti kompornya itu dari
pasangan sendiri gitu ya. Begitu. Ipar, iya. Monggo Bapak. Ustaz, bagaimana pandangan Islam tentang konflik yang terjadi di rumah dinas, Ustaz? Nah. Itu yang bahaya. Oke. Bagaimana pandangan Islam? Oh, pandangan. Apakah betul yang penghuni sebenarnya yang salah? Memang dia harus, kalau tidak suami dan dinas memang harus ditinggalkan. Oh gitu. Kalau saya, ya. Tapi selama ini kan tidak pada tidak mau. Iya. Itu kembali kepada regulasi. Kalau secara Islam dia punya hak. Secara Islam itu enggak diatur secara kalau sudah enggak ada hengkang, enggak. Regulasinya bagaimana bunyinya? Misalkan satu lembaga yang memberikan fasilitas, ya rumah dinas. Kemudian di situ ada regulasi untuk fasilitas. Karena apa? Dulunya dia berjasa, misalkan, oh ada jangka waktu selama 2 tahun lah, 5 tahun kah? Itu ada tergantung regulasinya. Kita sebagai orang luar tuh ngelihatnya jangan, oh dia kan udah nggak ada di sini, pasangannya kan sudah nggak di sini, kok masih di sini? Nggak bisa. Regulasi dari atasannya apa? Karena nanti setiap ganti komandan atau apa, biasanya berubah-berubah. Kayak gitu aja, kuncinya di situ. Nah maka dari itu kembali kepada regulasinya. Kalau Islam memandang semuanya selama sudah ada kesepakatan dan musyawarah hasil tersebut disepakati, maka itulah yang ditetapkan kayak gitu demi kemaslahatan. Kenapa? Islam tidak memandang oh jasanya ini cuma sebentar, oh jasanya ini tidak. Ketika memang aturannya kalau dia menjadi aparat atau dinasnya 5 tahun sekian ininya, misalkan kalau terjadi hal-hal tersebut, kalau 10 tahun sekian tahun misalkan, wallahu alam. Itu kembali kepada regulasi masing-masing yang disepakati oleh lembaga tersebut. Kita tidak bisa ikut campur atau bahkan iri dengki dengan wah dia kok masih menguasai, wah kok masih ini, nggak bisa. Tapi ya Ustaz, selama ini ya Ustaz, kan menjadi alasan dari mereka yang tetap bertahan. Karena mungkin mereka menganggap dulu rumahnya kan tidak seperti ini. Iya. Diperbaiki. Ini begitu. Betul. Kalau menurut saya pribadi, mereka sangat kenapa diperbaiki. Oke. Ya tadi kan dia tidak punya hak. Nah, dia tidak punya. Iya. Punya hak milik. Nah, tapi itu yang selalu banyak terjadi saat yang konflik-konflik yang mereka tidak mau pernah menganggap itu udah hak milik, mereka udah mau pindah dari situ lagi. Dan itu banyak kan kadang-kadang televisi juga di komplain-komplain angkatan kau, angkatan darat. La haula wala quwata illa billah. Kalau saya pribadi itu memang salah, yang memang salah. Itu bukan hak milik dia. Iya. Itu kalau saya pribadi. Nah, makanya saya katakan dalam Islam seperti apa? Memandang hal yang seperti itu. Ya itu tadi kalau saya melihat tergantung regulasinya. Jadi berarti tidak berhak. Jadi kalau sudah misalkan harus wajib karena dia tidak ada keberkahan di situ. Jadi contoh selama misalkan sudah tidak ada nih ya pasangannya atau suaminya tidak lagi dinas, maka dikasih jangka waktu misalkan 2 tahun. 2 tahun itulah hak dia untuk menempati rumah tersebut, itu maksudnya. Tapi kalau misalkan lebih dari itu, bukan berarti udah nggak halal lagi, nggak asal lagi menempati. Selama ini kan itu dikoordinir, jadi mereka itu bukan hanya 1-2 orang, jadi mereka itu bisa jumlah sampai 40, 100, 200 orang yang mempunyai nasib yang sama, yang senasib. Dan itu kan sering terjadi, mereka yang mengosongkan mereka nggak mau. Nah, insya Allah. Ya nggak boleh. Kalau Islam memandang kalau sudah regulasinya itu bukan haknya, ya harus legowo tidak menempatinya. Terus lagi Ustaz, boleh? Banyak juga kasus dalam satu yang mengatakan meminjamkan tanah terhadap seseorang dekat dikasih saja ada itu. Jadi ada suatu tanah itu ditempati oleh awalnya cuma 1-2 keluarga, lama-lama banyak keluarga di situ. Akhirnya sekarang yang punya tanah diatur sama yang orang tinggal di situ, mereka nggak mau pergi. Kalau tanahnya mau dijual, harus dijual ke mereka dan harga mereka menentukan. Dan itu memang serem sekali. Ya kezaliman adanya. Itu dia. Awalnya mereka dari ditempati secara gratis. Dan setelah diusir mereka tidak mau pergi. Dan itu banyak bukan hanya itu.
contohnya pasar itu juga begituan. Jadi mereka udah di sana sekian lama, mau digusur, mau dipindahkan jalan Makobrimob, ingat dulu kasusnya. Iya. Pemerintah harus membayar mereka untuk pindah. Bayangkan begitu zalimnya manusia. Oh iya. Memang perbuatan zalim manusia. Yang penting bukan kita gitu ya. Kalau memang itulah hukumnya sekarang. Jadi hukum yang mereka akui mereka. Jadi kalau tidak dikasih uang untuk pindah, mereka tidak mau pindah. Iya. Dan seharusnya kan memang tidak seperti itu. Enggak. Tadi sudah disebutkan. Orang yang menanam ataupun membangun di bukan miliknya, ya maka dia tidak punya hak. Hak sekecil apapun dia punya. Ya, tadi analoginya ya rumah dinas, kita renov, kita apa dan sebagainya, itu tidak punya hak lagi. Ya kalau sudah di ini ya ikhlaskan. Kan jadi akan jadi amal soleh. Nafaqatuhu itu apa? Ya, jadi nafkahnya atau dapat kita pahala infaknya, bahwa kita sudah membesarkannya, merubahnya, merenovnya dan sebagainya, akan dapat pahala sedekah tersendiri. Itu kategori Islam. Tapi kalau sudah merasa dirinya memiliki, ya ini nih bahayanya. Kita itu yang banyak terjadi. Iya. Nggak masalah. Yang jadi masalah kalau itu terjadi kepada diri kita, itu aja. Ya, mungkin mereka itu belum ikutan ngaji di sini. Kalau sudah tahu, oh ya Allah, itu kan enak, husnuzon kita tuh gitu. Ya karena mereka jarang ngaji sih, nggak tahu, akhirnya merasa itulah milik saya. Apa yang dijalani yang ini, wah jasa-jasa saya ada di sini nih. Ah, nggak bisa. Mereka mencari pembenaran. Iya. Mencari dalil untuk membenarkan tindakan itu. Nah, nggak boleh. Dan itulah banyak kasus terjadi ya, penggusuran di kota besar Jakarta itu kan karena itu. Ya. Itu pemerintah berhak. Kenapa? Karena nggak ada sertifikat, nggak apa-apa. Ya salah, nggak benar. Sejengkal tanah kita kuasai saja 7 lapis bumi. Nah ini satu rumah. Kira-kira berapa lapis ya? Gitu ya. Yang penting jangan terjadi sama diri kita. Udah itu aja kuncinya. Kasihan. Zalim. Jelas. Zalim. Begitu. Ada lagi yang lain mungkin? Satu lagi lah cukup kayaknya. Monggo silahkan Mbak. Misalnya kan ada satu warisan tanah. Satu apa? Satu warisan tanah. Warisan tanah. Dari almarhum ibu. Nah anaknya itu ada 4, 2 laki-laki, 2 perempuan. Terus yang anak pertama kan anak perempuannya. Iya. Beliau itu memakai surat tanah itu untuk pinjam utang ke bank gitu. Iya. Itu punya nenek. Salah. Zalim. Makanya adik-adiknya nggak ada yang tahu. Nah, zalim. Belum diingatkan. Zalim. Kalau ada orangnya di sini mana? Hah? Zalim. Nggak boleh. Dia nggak punya hak. Hanya ingin menguntungkan dirinya, hawa nafsunya sendiri, dia menguasai secara diam-diam adiknya, dia telah zalimi. Besok di akhirat akan ketahuan. Adiknya nggak tahu, akan ketahuan, tetap akan ketahuan. Betapa malunya kita tuh nanti kalau sudah dibuka ya kezaliman kita itu di depan para orang-orang. Ya Allah, seperti nggak kebayang ya. Saya ngomong baik seperti ini. Oh nanti di akhirat dengan lihat, Ustaz Rian tuh kayak gini ternyata. Kita nggak tahu, kita malunya, makanya doakan ya, doakan. Ya tadi perbuatannya zalim, terus gimana caranya? Harus berani. Salah satu di antara adiknya harus ada yang berani menegur. Kak, Mbak, Mas, mohon maaf, surat tanah ini kemana? Kayak gitu. Harus. Di bank, kenapa ada di sana? Terus ditanyakan, dikonfirmasi. Kenapa? Biar adik-adiknya tuh meridhoi. Kasihan nanti dia mati, wah itu udah membawa kasus tersebut di majelis permusyawarah, majelis penghisaban ya, dihisab itu nggak kebayang. Makanya ketika adik-adiknya udah, ya sudahlah nggak apa-apa, kita maafkan saja ya kesalahan kakak, dimaklumi, nggak jauh berbeda dengan, wah itu udah enak, pahala buat adik-adiknya.
Cuman kan kasus seperti ini terjadi karena keterpaksaan. Kalau sudah meninggal kakaknya baru, ya sudah kita maafkan ya. Kasihan kakak sudah mati, nggak enak kalau kita ungkit-ungkit. Tapi kan dia sudah maafkan aja lah. Jadi terpaksa. Tuh, gitu ya. Jadi perbuatan kakaknya tadi zalim, perbuatan zalim. Jelas itu zalim, ya. Jangankan ngambil ngejual sertifikat tanah warisan. Pakai uang arisan, pakai uang infak, jadi bendahara masjid, dipakai dulu itu uangnya, itu juga perbuatan zalim. Loh ya iya, ibu jadi bendahara apa gitu ya, PKK gitu ya, hati-hati itu. Ayo, ya, megang uang itu. Pakai dulu, nanti juga diganti ini, sama tetap zalim. Gitu ya. Ya terserah mau rumusnya nanti diganti, besok diganti, tahun depan diganti, tetap perbuatan zalim. Karena apa? Diam-diamnya itu nggak ada izin. Makanya kan barang harta yang berkah itu yang dapat ridho dari orang-orang. Kita kerja, hasil jerih payah keringat kita, dapat upah kita, itu tuh upah yang berkah. Kenapa? Diberikan secara benar-benar penuh dengan keridhaan, hasil jerih payah kita, kayak gitu. Tapi biasanya kalau misalnya terus anggotanya biasanya gini, pokoknya dibawa poin kan pas pembagian yang penting ono kan. Iya, terserah, yang penting kita bilang minimal, Bu, mohon maaf selama saya contoh itu, selama saya memegang uang ini, saya jujur sering saya gunakan, saya pakai, walaupun kan pada akhirnya ketika pembagian ada, saya mohon ridhonya ya ibu-ibu sekalian. Oh, mboten napa-napa, sing penting wonten pas pertemuan. Aman. Ini kalau disuruh pada nggak mau bawa, iya, ada yang mau. Terus teman-temannya bilang, pokoknya dibawa baik. Iya. Penting, aku duduk kamu kok, yang penting besok akan dibagi. Cincailah. Aman. Yang penting itu sikap kita itu masuk kategori kezaliman. Intinya itu aja. Kenapa diam-diam? Walaupun nanti ada yang nggak pasrah, cuman sikap tersebut perbuatan zalim karena menggunakan hak orang banyak, kayak gitu. Intinya bilang tadi, minta ridhonya. Walaupun sudah terjadi gitu ya, kita megang uang tersebut 2 tahun, 1 periode misalkan, sampaikan. Ya, walaupun kita amanah, tapi saya jujur, saya sering pakai uang tersebut, walaupun alhamdulillah ketika pembagian ataupun pas pertemuan selalu ada. Intinya minta kerelaan. Itu aja. Ya, itu lebih enak. Mau di awal atau di belakang boleh. Gitu ya. Gitu, Ibu. Ada lagi mungkin kasus yang lain? Tidak ada. Berarti sudah paham ya, bab gosop atau ya mencuri, ngambil tanpa bilang-bilang. Sama, ibu juga ngambil uang suami. Iya. Kenapa? Ya, istri ngambil uang suami secara diam-diam ternyata boleh. Tapi dengan syarat, 1, suaminya pelit. Dengan syarat ya, 1, suaminya pelit, 2, ngambilnya secukupnya. Itu boleh, ternyata halal. Kasusnya, kisahnya ini, Nabi pernah didatangi oleh Hindun, istrinya Abu Sufyan. Abu Sufyan itu orang kaya. Dulu tuh zaman jahiliyah tuh dia salah satu dedengkotnya kaum kafir Quraisy gitu. Hidupnya glamor kayak gitu. Tapi setelah masuk Islam dapat hidayah, ya. Suami istri dapat hidayah, walaupun dalam tanda kutip ya, ada yang mengatakan seperti terpaksa masuk Islamnya Abu Sufyan. Nah, itu istrinya ngadu kepada Nabi, ya Rasul, ya Nabi,
suami saya itu bakhil, pelit, gitu ya, jarang ngasih nafkah, gitu. Sedangkan saya ini butuh, saya harus gimana? Nah, kata Nabi, kalau memang betul suamimu demikian, ambillah uang suamimu secukupnya untuk memenuhi kebutuhanmu. Boleh. Tapi kalau suami ibu ya sering ngasih nafkah, ya nggak pelit, maka nggak ada rukhsah. Ibu ngambil diam-diam. Jangankan ngambil diam-diam, buka dompetnya saja nggak boleh. Bu, Mae, tolong ambilkan dompet bapak. Ambilkan dompetnya, jangan dibuka, ambil. Jangan. Penasaran itulah dari setan. Lihat, ada berapa lembar. Yang dilihat bukan berapa lembarnya, Ustaz, foto sih. Hanya. Ada foto. Jangan ya. Lembar. Jadi nggak boleh ya. Lihat dompet suami, HP suami nggak boleh. Harus minta izin. Iya. Tapi suami saya tuh kayaknya diam-diam itu dia menyimpan urusan dia dengan Allah, tanggung jawabnya dengan Allah. Urusan ibu itu adalah berbakti, taat sama suami. Itu kuncinya. Paham? Berat ya. Gitu. Oke, boleh. Oh iya, siap. Seorang istri, dia taatnya kepada suami yang kepada orang tua. Itu satu. Oke. Seorang laki-laki, dia taatnya ke orang tua atau istri. Oke, simpel. Satu, istri itu taatnya, baktinya, kalau sudah punya suami, maka suamilah nomor satu. Orang tuanya, kalau bisa, tutup sudah. Kalau bisa, hanya mendoakan saja. Ya, bayangkan. Terus, suami, baktinya kepada siapa? Ibunya. Nomor satu ibunya, bukan istrinya. Ayo, kok nggak adil ya? Adil ini tuh keadilan dari Allah, ya. Sistem yang sudah Allah jadikan sebagai suatu keadilan dalam tatanan kehidupan manusia. Anak laki-laki nggak ada putus baktinya, taatnya sama kedua orang tuanya, terutama ibunya. Kapan itu berakhir? Kalau kematian sudah memisahkan. Tapi istrinya, seorang anak wanita, ketika dia belum menikah, belum dinikahi dengan lelaki siapapun, maka baktinya sama orang tuanya, taatnya sama orang tuanya. Tapi ketika orang tuanya sudah ijab qabul, saya nikahkan dan kawinkan saudara dengan anak saya dan sebagainya, dikatakan sah oleh para saksi, maka lepaslah tanggung jawab sang ayah dan memberikan keleluasaan kepada orang yang dia percaya laki-laki tersebut. Mau diapakan itu, orang tua nggak punya hak untuk ikut campur lagi dalam Islam. Cawe-cawe nggak boleh. Anaknya mengadu, Pak, saya ditampar sama suami, nggak boleh. Orang tuanya pun nggak boleh langsung, apa? Suruh siapa menyerahkan kepada laki-laki itu? Makanya kan butuh istikharah, butuh merenung dulu. Ini bener nggak laki-laki ini akhlaknya terjaga nggak? Agamanya terjaga nggak? Itu dalam Islam. Nggak semata-mata hubungan suami istri itu yang penting punya suami, punya istri, kemudian bikin anak atau ini. Enggak. Ada hukum